좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nanat. Nah, hari ini Nanat itu mau membawakan materi tentang pengkajian puisi menurut kata. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang kosakata. Kosakata adalah alat ucap bagi sastrawan dalam menyampaikan perasaan dan juga pikiran. Keberhasilan dalam sastra bergantung pada kecakapan menggunakan kata-kata dengan tepat, mengingat perbedaan arti dan rasa sekecil mungkin. Bahasa yang digunakan oleh sastrawan haruslah bahasa umum yang dipahami masyarakat, meski bisa melibatkan kata-kata kuno atau daerah untuk efek puitis. Penggunaan kata-kata asing dan juga perbandingan harus memiliki efek puitis dan universal. Kesalahan dalam penggunaan kata-kata baik dari bahasa daerah maupun asing dapat merugikan kepuitisan suatu karya sastra. Nah, yang selanjutnya itu ada pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak disebut diksi. Bilah kata-kata dipilah dan disusun dengan cara yang sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan imajinasi estetik, maka hasilnya itu disebut diksi puitis. Untuk mendapatkan kepadatan dan intersentas serta supaya selaras dengan sarana komunikasi puitis yang lain, maka penyair memilih kata-kata dengan secermat-cermatnya. Nah, selanjutnya itu ada tentang denotasi dan konsonotasi. Yang pertama itu ada desonotasi. Desonotasi adalah makna yang sebenarnya apa adanya sesuai dengan kamus. Sedangkan konotasi adalah makna tambahan atau asonansi emosional yang berkaitan dengan kata tersebut. Nah, yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu ada bahasa kiasan. Itu ada 7 sub, yaitu yang pertama ada perbandingan, yang kedua ada metafora, yang ketiga ada perumpamaan epos, yang keempat ada alegori, yang kelima ada personifikasi, yang keenam ada metanomia, yang ketujuh ada sidektosi. Nah, selanjutnya itu ada citraan. Citraan itu ialah gambar-gambar dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkan setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji. Terus juga ada gambaran pikiran itu adalah sebuah efek dalam pemikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapnya kita terhadap sebuah objek yang dapat dilihat oleh mata, saraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan atau yang bersangkutan. Macam-macam pencitraan itu ada 4. Yang pertama citra penglihatan, citra pendengar, citra peraba, dan terakhir ada citra penciuman dan juga pengecapan. Nah, selanjutnya itu ada gaya bahasa dan sarana retorika. Yang pertama kita bahas dulu gaya bahasa. Gaya bahasa itu ada banyak seperti yang sudah kita pelajari sejak SMP, SMA, yaitu tidak berubah-ubah, yaitu yang pertama ada metafora, yang kedua ada simile, yang ketiga ada personifikasi, yang keempat ada hiperbola, dan yang kelima ada litosis. Nah, yang selanjutnya itu ada sarana retorika. Nah, sarana retorika itu ada logos, ethos, pathos, anapora, antithesis. Nah, selanjutnya itu ada juga faktor ketatabahasaan. Menurut Chairil Anwar adalah seorang penyair Indonesia yang dikenal dengan puisinya yang identik dengan semangat individualisme, pemberontakan, dan ekosistemsiomele.
Karya-karyanya seringkali mencerminkan perasaan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial dan politik, serta keinginan untuk mencari makna hidup secara mendalam. Selain itu, gaya bahasa dan struktur puisinya juga sering dianggap inovatif dan revolusioner dalam konteks sastra bahasa. Nah, ada juga itu faktornya itu yang pertama ada pemendekatan kata, yang kedua ada penghilangan imbuhan, yang ketiga ada penyimbangan struktur sintaksis, yang keempat ada pemilihan kata, dan yang kelima ada bahasa kiasan metafora. Nah, itu kan tadi menurut Hairil Anwar. Nah, sekarang itu menurut Sutanji Kaizoum Bahril. Nah, itu dikenal dengan gaya puisi yang puisinya tuh unik, terutama dalam hal penyimpangan tata bahasa yang tidak biasa. Penyimpangan ini menciptakan pengalaman pembaca yang berbeda dan memperkaya makna dalam karyanya. Nah, itu ada beberapa tekniknya yang menurut Sitaji itu tadi. Yang pertama itu ada penghapusan tanda baca, yang kedua ada penggabungan dua kata atau lebih, yang ketiga ada penghilangan imbuhan, yang keempat ada pemutusan kata, dan yang kelima ada pembentukan kata dari jenis lainnya. Nah, sekian dulu penjelasan Nana tentang pengkajian puisi menurut kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!